Ya, kembali saya akan membahas sebuah proverb ya, sebuah peribahasa yang juga nasihat yang berasal dari daratan China. Dalam bahasa Inggrisnya kayak gini nih. The one who step you very deep is your closest friend. The one who step you very deep is your closest friend. Artinya, orang yang bisa menikam kita sangat dalam adalah justru orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, sekali lagi ya, orang yang bisa menikam kita sangat dalam adalah orang yang terdekat dengan kita. Jadi peribahasa ini, nasihat ini bermakna bahwa hati-hati dengan teman paling dekat kita. Ya, karena kalau kita logika aja, kalau orang tidak dekat dengan kita nggak mungkin bisa nikam kita. Kan untuk menikam kan perlu kedekatan. Jadi apa yang ingin kita bisa simpulkan atau yang kita bisa ambil makna dari peribahasa nasihat ini. Jadi kadang-kadang di dalam sebuah persahabatan, di dalam sebuah bisnis, orang yang paling mungkin untuk menyakiti kita, paling hebat itu justru adalah orang-orang yang pernah dekat dengan kita. Ya, patut diduga. Kenapa? Karena mereka lah yang paling banyak tahu rahasia kita. Masuk akal kan? Ya. Jadi apa yang ingin kita simpulkan dari sini? Ini bukannya berarti bahwa kita tidak boleh mempunyai teman dekat. Bukannya berarti kita membuat jarak untuk pertemanan. Tidak. Pertemanan ada selalu baik tuh. Kita harus selalu banyak teman. Malah ada yang mengatakan ya, 1000 teman itu masih sedikit, 1 musuh udah terlalu banyak. Artinya apa? Kita diminta untuk berteman, tapi hati-hatilah dalam pertemanan. Ya, sedekat apapun kita dengan seseorang yang kita merasa cocok banget, jangan ceritakan semua rahasia kita kepada teman terbaik kita. Kenapa? Karena bisa saja suatu saat yang namanya pertemanan, yang namanya persahabatan, itu kadang-kadang juga ada up and down. Ada masa-masa kita mesra banget, tiba-tiba ada masa di mana kita menjadi seperti musuh. Dan itu akan menjadi musuh yang sangat hebat. Musuh yang tahu dengan semua kelemahan kita. Ya itulah pertemanan. Mungkin Anda juga mengalami ya. Pernah mengalami tiba-tiba kok dia jahat banget sama saya. Padahal dia itu udah saya anggap saudara saya sendiri. Itu terjadi sering kali. Ya, kepada siapapun. Termasuk kepada saya. Dalam berbisnis, kadang-kadang orang yang menipu kita itu, atau kalau Anda ya, kita semua pernah ditipu ya. Saya berharap begitu. Kalaupun nggak ada yang nggak pernah ditipu, ya Anda bersyukurlah. Saya secara umum aja. Kadang-kadang justru orang terdekat, orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang kita percaya. Kalau orang yang tidak dekat sama kita dan kita tidak percaya, bagaimana mungkin kita ditipu? Penipuan itu terjadi adalah pada saat kita sangat percaya. Apalagi kalau kita terlalu percaya. Ya, kedekatan akan membuat kita kehilangan sensor, kehilangan alarm untuk melakukan investigasi, untuk melakukan penyelidikan, untuk melakukan research, untuk meneliti karena kita percaya. Ya, dan itu sering kali. Karena kita berbisnis dengan teman baik, dengan orang yang sangat kita percaya dan kita melonggarkan sense atau sensor untuk mengontrol atau mengecek, dan disitulah terjadi. Kadang-kadang orang yang kita percaya itu nggak bermaksud untuk menipu kita, tetapi kadang-kadang dia ditipu juga oleh orang lain dan kita menjadi korban, dan kadang-kadang terjadi disitulah. Jadi saya hanya ingin mengatakan, bukan, sekali lagi, jangan pernah Anda salah sangka untuk tidak boleh punya teman baik. Boleh punya teman baik, harus kita punya teman baik. Makin banyak kita punya teman, Anda akan makin sukses. Hidup Anda akan makin bahagia. Tapi yang ingin saya sampaikan, mungkin sepercaya apapun kita dengan seseorang, atau sekagum apapun kita dengan seseorang, sisakanlah 10% aja. Ya, jangan diceritain semua. Jangan diserahkan semua. Karena bisa aja tuh, hari ini teman, besok musuh. Hari ini musuh, besok teman. Saya mengalaminya berkali-kali peristiwa seperti ini.
kita salah duga, kita pikir dia jahat betul sama kita, ternyata tidak. Dan sebaliknya, kita pikir dia orang baik betul, ternyata tidak. Orang juga bisa terhasut, mungkin ada yang memfitnah kita dan dia langsung berubah pikiran, dia pikir dulu kita baik, ternyata menurut orang lain yang memfitnah kita itu kita tidak baik dan dia berubah. Dan pada saat itulah dia punya banyak sekali senjata untuk menikam-nikam kita itu. Dan tikamannya akan sangat dalam. Ya, sangat dalam. Kenapa? Karena dia dekat. Makin dekat dia, makin dalam dia bisa menusuk kita. Oleh karena itu, ya sekali lagi, jangan salah sangka dengan nasihat saya. Ya, silakan berteman, silakan percaya dengan teman, tapi sisakan sedikit. Ya, karena itu yang saya katakan tadi. Silakan Anda berteman. Saya anjurkan kita berteman. Hidup saya banyak sekali mendapatkan kemudahan karena saya punya banyak sekali teman. Yang saya ingin sampaikan, dalam kondisi apapun, silakan berteman, tetapi harus ada reserve sedikit. Ya, agar kalau terjadi apa-apa, di mana pertemanan bisa berubah menjadi sebuah perselisihan, kita tidak akan kehilangan demikian banyak. Tapi kita berharap teman-teman yang kita miliki sekarang, kalaupun nanti terjadi suatu saat ya kita bermusuhan atau berseberangan atau berselisih pendapat, punya pribadi-pribadi yang sangat baik yang tidak akan menjatuhkan orang yang pernah dekat dengan dirinya. Itu harapan kita, itu doa kita. Tapi ya hati-hati dengan kemungkinan paling buruk. Selamat berteman. Ya, silakan berteman, tetapi Anda ingat